supir ojol, saudara, dilindas. Oh, mereka beralasan ini karena supirnya panik, supirnya takut, sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara, itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob, itu pintunya nggak gampang dibuka, saudara. Gampang dibuka. 20 orang suruh buka pintunya, nggak bakal bisa dibuka, saudara. Kacanya ada gedor dengan martil, nggak gampang pecah, saudara. Nggak gampang pecah. Jadi itu alasan. Mestinya ketika dikasih tahu ada orang di depan, berhenti, jangan langsung dilindas, saudara. Jangan orang kasih tahu, panik tidak menjadi alasan, kecuali kalau mobilnya gampang dipecahin, kecuali kalau pintunya gampang dibuka, mobil biasa, oh masih bisa dimaklumi kalau dia itu panik ingin melarikan diri. Ini kalau mobil-mobil jenis yang melindas ojol nggak begitu, saudara, nggak gampang Anda buka dari luar, itu bajaknya kuat, saudara, nggak gampang Anda lempar dengan api, bot, nggak kebakar dalamnya. Masya Allah, goblok. Jadi di sini the real Habib Rizik Syihab ini provokator, teman-teman. Provokator yang dimana dia berbicara tanpa data dan tanpa pengamatan yang seksama. Di sini saya akan membungkam ocehan Pak Habib Rizik Syihab ini dengan data yang dimana anarkisme dari oknum-oknum pendemo ini lebih jahat daripada polisi, yang dimana mereka hanya ingin membela diri atau menyelamatkan diri dari amukan massa. Kalau sampai ini satu video ini harus sampai kepada Habib Rizik Syihab yang dimana yang katanya kacanya tidak mudah pecah. Jangan salah, teman-teman. Para anarkisme ini jauh lebih beringas daripada yang dibayangkan Rizik Syihab. Ditusuk kacanya tembus, teman-teman. Beberapa kali ditusuk pakai besi, tembus, masuk, kena pada polisinya. Pintunya tidak mudah dibuka, berhasil dibobol sama anarkisme itu, pendemo anarkisme. Dibuka, terbuka pintunya. Ada apa yang terjadi? Dilempar pakai batu, teman-teman. Dilempar pakai batu. Kena kepalanya, kena ke badannya, bahkan ditusuk lagi dari luar. Tidak mudah dibuka, tidak mudah pecah katanya. Dibakar, iya. Itu polisi mau dibakar hidup-hidup apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudaratan demi kemudaratan muncul, bahkan dilahirkan oleh mulut-mulut seperti Habib Rizik Syihab ini. Ya, menyalahkan Brimob, ingin menyalahkan Brimob yang dimana dia ingin menyelamatkan diri dari amukan massa. Pintunya bisa dibuka, teman-teman. Bahkan tidak segan-segan ada orang yang buka pintu lalu dipukul polisinya. Dan tidak berhenti sampai di situ pula. Kemarin saya juga membahas pendemo nih mengurumuni mobil polisi, dipukul, dilempar batu, diinjak, dipecahkan kacanya. Ketika mobilnya mundur dikit, lalu kakinya si pendemo kelindes, merengek-rengek. Si oknum pendemo itu kesakitan ketika terlindas kakinya, padahal dia dari awal paling kenceng ingin menghancurkan mobil polisi. Ketika hancur mobil polisinya, pecah kacanya, ditarik polisinya keluar, dibunuh paling. Inilah kemudaratan yang terlahir dari demo-demo ini. Memang iya ada suara-suara yang tulus ingin menyampaikan aspirasi, tapi tidak lupa juga ada oknum-oknum yang sengaja juga diutus ke sana untuk melakukan keributan. Setiap ada demo, pasti ada kerusuhan. Pasti. Dan beberapa hal lagi yang penting perlu kalian waspadai, perlu kalian pikirkan. Ucapan-ucapan provokator seperti Habib Rizik Syihab ini perlu untuk kita waspadai, perlu kita berhati-hati. Kenapa? Memang dia ingin membenturkan kita dengan aparat, seolah-olah aparat itu penjahat dan lain sebagainya. Seolah-olah Brimob itu yang kemarin sengaja melindas Afan. Agar apa? Agar umat semakin marah, agar umat semakin murka. Lalu apa? Demo gak berhenti-berhenti. Setelah mendemo DPR, melebar ke tempat-tempat Brimob. Nanti tempat Brimob yang tidak bersalah dilempar dengan bom molotov. Kenapa gak sekalian Habib yang kemarin itu, yang ditangkap polisi, bisa merakit bom? Gak sekalian itu diutus, buka pintunya polisi, masukin bom yang dia rakit. Ngoceh saja. Inilah kenapa saya semakin hari muak dengan tingkah para habaib ini. Banyak gak benernya oknum-oknumnya itu. Apalagi Habib Rizik Syihab. Sudah jelas orang yang melindes atau Brimob itu yang melindes juga ketakutan. Khawatir dilempar bom molotov, bannya dilempar bom molotov, terbakar bannya, meledak, tidak bisa jalan mobilnya, lalu dipaksa dari luar. Kan banyak. Nih lihat video-videonya. Banyak mobil-mobil Barakuda
yang hancur, dibakar pula. Banyak. Bukan nggak bisa terbakar. Nggak ada yang nggak bisa hancur, teman-teman. Sekalipun tank pun bisa hancur. Asal kalian tahu. Dan saya di sini geram sekali ya. Ketika dari beberapa hari lalu saya membahas tentang kemudharatan, jangankan kepada polisi. No. Polisi yang jelas-jelas sudah menjadi bulan-bulanan para oknum pendemo. Rumah warga pun kena jarah sama pendemo. Siapa pendemonya? Ya ada yang begal mungkin, ada yang preman, ada yang utusan, ada yang memang maling. Rumah makan. Rumah makan salah apa? Karena berdekatan dengan gedung DPR, dibakar ludes, teman-teman. Apalagi masjid. Masjid tidak salah apa-apa. Karena bersebelahan dengan polsek, dibakar habis masjidnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin terang benderang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa kita menyaksikan sesuatu yang telah diharamkan. Haram demo. Turunannya dari demokrasi. Memang kita hidup di dalam sistem seperti ini, teman-teman. Tidak bisa kita memungkiri bahwa kezaliman, kejahatan, sesuatu yang haram ada di antara kita seperti ini. Ya, kita tidak bisa berbuat lebih kecuali hanya menyampaikan aspirasi dan nasihat kepada para penguasa. Perkara mereka mengambil nasihat, ya alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau mereka tidak mengambil, ya kita sudah selesai menyampaikan tugas. Namun kalau ada orang-orang mulut-mulut provokator seperti ini, enggak, itu mobil Barakuda gak bisa hancur, gak bisa terbakar, kacanya tidak bisa pecah, dilempar molotov juga tidak terbakar. Itu memang sengaja Brimob melindes membunuh. Tuh, narasinya mau diusung bahwa Brimob sengaja melindes. Ya Allah, ini the real tidak mau mendinginkan atau membuat adem orang-orang yang sekarang tengah berdemo. Apa tidak berpikir banyaknya penyusup di sana, keributan terus. Mungkin berpikir juga dia, teman-teman, kalau hanya sekedar nasihat tidak akan sembuh, tidak akan bisa, jadi harus demo terus, karena memang orang-orang pendemo mereka ini ya dikit-dikit demo, ya karena saya mantan pengikut dia dulu, jadi juga hobi demo-demoan. Dan ini belum seberapa, teman-teman, karena Habib Rizik Syihab juga pernah menyampaikan asah golok, asah pisau, asah pedang keluar. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Hei, tahu sudah.